Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sukacita dari saya. Hari ini Bapak Ibu saya mau bagikan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan akan memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Sesuai dengan firman Tuhan, iman timbul daripada pendengaran. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan bagi saya untuk saya lihat dalam Alkitab ini dan saya bagikan bagi kita semua, yaitu firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di sini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bunyinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, keberhasilan itu adalah sebuah kerinduan setiap orang percaya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya Kristus juga merindukan hal keberhasilan itu. Tidak ada satupun di antara kita yang merindukan kegagalan, tetapi kita merindukan selalu keberhasilan itu ada di pihak kita. Keberhasilan itu ada di pihak keluarga kita. Bahkan keberhasilan itu boleh kita lihat ada pada anak-anak kita, bahkan keluarga yang lain. Tentu keberhasilan itu sebuah idaman setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tapi hari ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan orang percaya itu pasti berhasil. Janji Tuhan berkata keberhasilan itu ada di pihak orang yang percaya, ada di pihak orang yang merindukan sebuah keberhasilan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, jangan pedulikan lampu yang sedang kelap-kelip, karena memang lampunya sedang dikerjakan untuk kelap-kelip. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita fokus firman Tuhan, yaitu tentang keberhasilan. Maka keberhasilan itu ada bagi kita ketika ada dua hal sesuai dengan firman Tuhan ini, boleh kita jauhkan satu dan boleh kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, ayat 1 yang perlu kita jauhkan dari setiap kehidupan kita. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan ini Bapak Ibu yang harus kita jauhkan. Karena tentu kita tahu Bapak Ibu siapa orang fasik yang dimaksud dalam Alkitab. Orang fasik di dalam Alkitab yang dimaksudnya adalah orang Kristen namun tidak percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaannya tidak datang beribadah. Dia tidak peduli tentang ibadah. Dia tidak peduli tentang namanya gereja. Dia tidak peduli tentang persekutuan. Bahkan yang kerinduannya adalah kesukaannya sendiri. Maka ciri-ciri orang fasik adalah dia sombong, dia juga mudah menyalahkan orang lain, dan juga dia ini sering menyalahkan orang lain dan mudah sakit hati dan juga congkak. Itu ciri-ciri orang fasik. Dan kesukaannya itu hanya duduk di belantaran atau di tempat di mana dia menghabiskan waktu tanpa persekutuan kepada Tuhan. Padahal dalam Alkitab dicatat Bapak Ibu, lebih baik 1 hari di tempat Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang tidak ada bobotnya yang memberikan pertumbuhan. Jadi hal ini perlu kita jauhkan. Mengapa orang Kristen Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan hidup di dalam kurang keberhasilan juga, kurang kedamaian, karena memang lebih banyak dia mengikuti seperti ayat 1, lebih suka duduk di sana tanpa memikirkan harusnya ibadah, lebih suka dia bersama dengan orang fasik menghabiskan waktu. Ini harus kita jauhkan Bapak Ibu, sehingga kita boleh melihat seperti ayat 3, keberhasilan itu ada bagi kita, apapun yang kita perbuat akan berhasil.
Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita mengalami keberhasilan yang di dalam Alkitab, maksud adalah kita harus bisa seperti ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang pertama ayat 1 harus kita jauhkan, dan yang kedua kita harus suka merenungkan Taurat Tuhan. Berarti kalau suka merenungkan Taurat Tuhan, dia suka baca firman Tuhan, bahkan dia juga suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau dia tidak suka baca firman Tuhan, dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mungkin dapat merenungkan firman Tuhan, karena tidak ada kita baca atau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti dan merenungkan janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal yang pertama kita harus jauhkan nasihat orang fasik atau cara kita berpola pikir seperti orang fasik ini harus kita jauhkan. Kesombongan, iri hati harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Tetapi yang kita lakukan, kita mau renungkan Taurat ini siang dan malam. Dalam kitab Yosua dikatakan Bapak Ibu, ketika engkau merenungkan Taurat ini siang dan malam, maka engkau akan mendapat keberhasilan dan juga engkau akan beruntung. Sudah berhasil beruntung ketika kita setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kita renungkan Bapak Ibu. Ulangan 28 ayat 1 juga, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik-baik dan lakukan. Ayat 8 berkata Bapak Ibu, Tuhan akan memerintahkan kepadamu berkat. Ini adalah kunci bagi kita supaya kita berhasil. Dan hari ini, pagi yang indah ini Bapak Ibu, saya bagikan agar kita juga boleh berhasil dalam musim apapun. Kenapa kita berhasil dalam musim apapun? Jauhkan orang fasik. Baru yang kedua kita renungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga ayat 3, yaitu kita merambatkan hati kita atau mengarahkan penuh hati kita kepada Tuhan, sehingga musim apapun, yang artinya situasi apapun kita alami, keadaan apapun kita alami, tidak mengguncang iman kita, karena keberhasilan itu ada karena kita bersumber daripada Dia, Yesus Kristus. Maka saya percaya jikalau kita rindu keberhasilan itu, jauhkan cara duduk kita, pola pikir kita yang dahulu kita hebat, yang dahulu kita duduk di sana tak peduli ibadah, hari ini kembali ibadah. Dahulu tak suka renungkan firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan. Dahulu tidak kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hari ini andalkan Tuhan. Itu membuktikan kita sedang merambatkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada sumber daripada segalanya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Seberapapun firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom.